Nama Syekh Siti Jenar di Indonesia khususnya di Pulau Jawa memang sudah tidak asing lagi, terutama dalam sejarah kontroversinya. Ada banyak sekali versi sejarah tentang Syekh Siti Jenar dan hampir semua sejarahnya bisa dibilang kurang baik karena ajaran-ajarannya yang kontroversi. Jika kita telah tentang ajaran-ajaran Wali Songo seperti Sunan Bonang, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, bahkan ajaran-ajarannya mirip dengan Syekh Siti Jenar, hanya saja ada beberapa kesalahan dalam penyampaiannya. Dalam sejarah sidang para wali, kesalahan Syekh Siti Jenar adalah membongkar rahasia yang harusnya disampaikan untuk orang-orang khawas, disampaikannya kepada orang awam. Syekh Siti Jenar adalah salah satu penyebar Islam di Indonesia yang awalnya berasal dari Gujarat, India. Jika diurut dari sejarah, di Gujarat ada seorang mursyid tarikat, yaitu tarikat Satariyah yang namanya Syekh Abdullah Kanudin, yang mempunyai anak Syekh Ahmad Jalal Shah dan Syekh Abdul Qudus. Syekh Ahmad Jalal Shah mempunyai anak Syekh Jamaluddin Jalal Shah. Syekh Jamaluddin mengembara sampai ke Indonesia, yang di Indonesia sendiri dikenal dengan nama Syekh Jumadil Kubro. Sementara keturunan dari Syekh Abdul Qudus ini yang melahirkan salah satunya Syekh Siti Jenar yang namanya adalah San Ali. San Ali adalah putra Syekh Datuk Soleh. Syekh Datuk Soleh mempunyai saudara yaitu Syekh Datuk Ahmad. Nama San Ali sendiri ada beberapa yang menyebutkan Hasan Ali dan ada juga yang menyebutnya Syekh Siti Jenar. Sementara untuk keturunan dari Syekh Jamaluddin yaitu Syekh Jumadil Kubro mempunyai anak Syekh Ibrahim Samarqandi. Ibrahim Samarqandi mempunyai dua istri, yang satu adalah putri dari Pasai yang nantinya menurunkan Sunan Giri, dan dari istri yang satunya lagi mempunyai dua anak yaitu Syekh Ali Murtado dan Syekh Ali Rahmat. Syekh Ali Rahmat ini yang dikenal dengan nama Sunan Ampel. Sementara untuk keturunan dari Syekh Ali Murtado adalah Syekh Usman Haji atau yang dikenal Sunan Mundung. Dan dari sinilah yang melahirkan keturunan Jafar Shodiq atau yang dikenal Sunan Kudus. Dari keturunan Syekh Ali Rahmat juga menurunkan Sunan Bonang, Sunan Derajat, dan menantunya Sunan Muria yaitu Sunan Kalijaga. Itulah sejarah singkat para wali, dan selanjutnya kita masuk pada bab Syekh Siti Jenar. Ada banyak sekali mitos-mitos tentang Syekh Siti Jenar, mulai dia berasal dari cacing. Diceritakan suatu ketika Sunan Bonang ingin menurunkan ilmu rahasia kepada Sunan Kalijaga, lantas ia pergi ke tengah danau menggunakan perahu, dan ajarannya jangan sampai terdengar oleh siapapun. Kebetulan yang mendengar adalah cacing, dan cacing inilah yang berubah menjadi Syekh Siti Jenar. Apakah cerita-cerita seperti ini fakta? Tentu saja ini sangat tidak masuk akal, dan ini adalah pemutarbalikan sejarah. Lantas mengapa mitos-mitos seperti itu muncul dan melekat seakan-akan itulah sejarah sebenarnya? Karena hampir semua tokoh-tokoh martir mulai dari Sokrates dan Al-Halaj itu sebenarnya tereksekusi oleh politik, tidak terutama karena ajarannya. Ada banyak sekali sebutan-sebutan nama untuk Syekh Siti Jenar. Nama kecilnya adalah San Ali atau Hasan Ali. Ketika ia berdakwah di Malaka terkenal dengan sebutan Syekh Abdul Jalil. Ketika ia berdakwah di Palembang ia dikenal dengan sebutan Syekh Jogoroto. Ada juga yang menyebutnya Prabu Satmoto atau Raja yang kasat mata, dan itu dipanggil oleh murid-muridnya. Dan untuk daerah Jawa Barat dikenal dengan sebutan Syekh Lemah Abang dan Syekh Siti Jenar. Ada juga sebutan Syekh Nurjati atau Pangeran Tanjungan, dikenal di wilayah Cirebonan. Ada juga sebutan Syekh Wali Lanang Sejati, Syekh Jati Mulyo, Syekh Sunyoto Jati Murti Susuhunan ing Lemah Abang. Guru pertama Syekh Siti Jenar adalah Syekh Datuk Kahfi yang tinggal di Cirebon, yang mursyidnya tarekat Ahadiyah.
Syekh Siti Jenar juga sempat belajar kepada Aryo Damar. Beliau adalah bapak tirinya Raden Patah yang aslinya Cina. Ia adalah muridnya Syekh Samarkondi. Nama Cinanya adalah Suan Liong atau Naga Emas. Ia juga yang menguasai kerajaan di Palembang. Namanya dikenal dengan Aditya Warman. Dan di hari tuanya ia menjadi sufi. Dari Aryo Damar ini Syekh Siti Jenar belajar tentang Nur Muhammad. Semangat belajar Syekh Siti Jenar sangat luar biasa. Ia juga sempat menjelajah tentang agama-agama lain. Saat itu yang terkenal adalah Hindu dan Buddha warisannya Majapahit. Di dalam ajarannya juga ada sedikit pengaruh Hindu-Buddha. Yang paling terkenal ia pernah belajar kitab warisannya Prabu Kertowijoyo yaitu Catur Pipala. Dan 4 ajaran yang paling berpengaruh pada Siti Jenar adalah 4 laku utama, dan ini supi sekali. Yang pertama adalah nispra atau lenyapnya keinginan. Yang kedua adalah nirhana atau putusnya keterikatan dengan yang jasmaniah. Yang ketiga adalah niskala atau fana bersatu dengan yang tak terbatas. Dan yang keempat adalah nirasraya atau fana filfana, puncaknya kelenyapan. Pengertian fana adalah hilangnya ego dan bersatu dengan Tuhan. Dan itu masih bisa dijelaskan, tapi kalau fana filfana sudah tidak bisa dijelaskan dan sudah tidak bisa lagi dibahas, tidak ada kata-kata wallahu alam. Dan ajaran inilah yang sangat berpengaruh pada Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar juga sempat belajar di Baghdad dan di sanalah ia belajar tasawuf. Dan sepanjang perjalanannya ia sangat jatuh cinta dengan karya-karya Abdul Karim Al-Jili. Abdul Karim Al-Jili menulis 3 kitab yaitu